Kalau dulu sekitar 20 tahun yang lalu, tugas menerjemahkan sebuah teks bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah tantangan besar karena sedikit sekali alat bantu digital yang ada waktu itu. Tapi sekarang dengan adanya Google Translate, tugas itu cukup terbantu karena kesulitan menerjemahkan, terutama cara menerjemahkan kata per kata ini akan dimudahkan dengan kita menggunakan Google Translate. Sebuah karya terjemahan bisa dikatakan adalah karya asli karena dari bahasa, struktur bahasa asing yang berbeda dengan bahasa Indonesia itu memerlukan keterampilan menulis yang bisa menyusun kembali naskah itu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mudah dipahami oleh pembaca nantinya. Nah, proses menerjemahkan itu sama saja dengan seperti kita menulis sebuah buku ulang, menulis ulang sebuah buku. Dan bahkan beberapa penulis, beberapa pengarang mengatakan bahwa karya terjemahan itu adalah karya orisinil. Seperti contoh Sapardi Djoko Damono, itu mengatakan dia seorang dosen UI, seorang dosen sastra UI, dan dia mengatakan bahwa karya terjemahan adalah karya orisinil. Nah, sekarang ada Google Translate. Menerjemahkan jadi jauh lebih mudah ketimbang dulu. Banyak naskah-naskah dalam bahasa Inggris yang sebetulnya bisa kita terjemahkan dalam mengisi waktu luang kita. Misalnya, ini ada sebuah buku tentang ini contoh nih, kita terjemahkan ini contoh. Kita ambil teks naskahnya dari naskah yang kita punya, naskah digital. Kemudian kita kopikan ke Google Translate. Kita paste di dalam Google Translate. Nah, ini dia. Ini adalah hasil terjemahan secara kasar. Kemudian kita copy dari Google Translate dan kita masukkan ke dalam pengolah kata kita. Microsoft Word misalnya kita gunakan. Nah, setelah itu kita rapikan lebih dulu paragraf-paragrafnya. Karena hasil kopian dari Google Translate cukup berantakan. Begitu juga dengan hasil terjemahannya, masih belum bisa dikatakan kalimatnya berbunyi dan mudah dipahami atau belum sesuai dengan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kita baca. Tadi naskah aslinya adalah Unitary State, a Modern Form of Colonialism. Kemudian terjemahannya Negara Kesatuan Bentuk Kolonialisme Modern. Kita rapikan, misalnya gini, ini tadi judul, ini terjemahan dari Google, tapi sebagai penerjemah atau dalam kurung penulis, kita boleh mempersepsi ini dalam keseluruhan konteks buku atau naskah bahwa yang dimaksud dengan negara kesatuan di sini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita boleh tambahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah diketik duluan. Jadi judulnya
diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah bentuk kolonialisme modern. Nah, ini hasil terjemahan yang tadi. Kita coba baca bentuk kalimat. Kalau kita baca, coba kita baca dalam satu tarikan napas, dan kemudian hasil bacaannya itu apakah kita bisa memahaminya atau bagaimana? Nah, kalau misalnya kita sendiri sulit memahaminya, bayangkan apalagi pembaca. Nah, coba kita baca ini. Antara Mei dan Juli 1950, Republik Federal dan Republik Indonesia di Yogyakarta membentuk panitia bersama untuk bekerja pada teks konstitusi untuk negara kesatuan. Nah, lumayan, ini tidak terlalu sulit dipahami. Kedua, Menteri Kabinet menyetujui rancangan, tetapi parlemen masing-masing tidak meratifikasinya. Mengulangi karakter sementara UUD 1945, dokumen ini tidak memberikan batas waktu untuk pemilihan. Dia mengangkat Soekarno sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah kenapa tadi judulnya boleh diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana sesuai dengan konteks dalam paragraf ini. Kemudian sampai mana tadi? Mengulangi karakter sementara UUD 45. Dokumen ini tidak memberikan batas waktu untuk pemilihan. Nah, di sini boleh kita ubah. Kita cukupkan di sini titik, karena kalau disambung ini terlalu panjang dan sulit dipahami oleh pembaca nantinya. Kemudian di sini ada kata dia. Dia itu kan merujuk kepada UUD sementara atau kepada parlemen. Berarti kan boleh kita ganti dengan parlemen mengangkat Soekarno sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru. Nah, koma, dan tetap mempertahankan mayoritas Republik Yogyakarta di parlemen. Nah, untuk menjelaskan Republik Yogyakarta itu boleh tambahkan juga Republik Indonesia Yogyakarta di parlemen. Artinya nanti pembaca akan berasumsi bahwa Republik Indonesia Yogyakarta ini adalah bagian dari Republik Indonesia Serikat. Setelah perombakan kabinet Pasundan dijamin oleh dugaan pimpinan daerah keterlibatan dalam kasus Westerling. Nah, ini kacau kalimatnya. Ini dijamin ini mungkin asal katanya kita lihat, baru kita lihat per kata. Nah, ini dia. After reshuffling the Pasundan cabinet warranted by. Nah, ini warranted. Warranted memang secara harfiah dijamin. Tapi dalam konteks kalimat ini dalam bahasa Indonesia kita tidak bisa gunakan kata ini, terjemahannya dengan dijamin. Nah, setelah perombakan kabinet Pasundan, diduga para pimpinan daerah diduga adanya keterlibatan para pimpinan daerah dalam kasus Westerling. Nah, ini. Para pendukung Republik Yogyakarta akhirnya kalah jumlah suara lewat perwakilan pro federasi
ini kita bisa cukupkan titik di sini, tapi informasi tentang 20 anggota ini kita majukan ke depan sesuai dengan struktur kalimat bahasa Indonesia. Dengan 20 anggota, para pendukung Republik Yogyakarta akhirnya kalah jumlah suara lewat perwakilan pro federasi. Nah, kemudian ini ada footnote di sini. Lalu kita tambahkan. Nah, jadi begitu. Seperti kita saksikan, sebetulnya proses menerjemahkan ini gampang-gampang sulit. Tapi dibandingkan dengan dulu jauh lebih mudah sekarang. Karena kita mendapatkan bantuan dari Google Translate ini. Keterampilan menulis bukan suatu hal yang instan dan dapat diperoleh kalau kita terus-menerus melatihnya sampai terbukti dan diakui sebagai penulis atau penerjemah yang baik oleh masyarakat pembaca. Tapi tips yang paling penting supaya kita bisa menulis atau bisa menerjemahkan adalah mulailah menulis atau mulailah menerjemahkan, dan menerjemahkan sebagai jembatan antara supaya kita meningkatkan keterampilan dalam menulis. Oke, semoga bermanfaat dan semoga kita tetap berkarya melawan dengan pena dan mencerahkan dengan kata. Assalamualaikum.